wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat malun min shadaqah bal yazdad. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Hadratal afadil, hadratal mukarramin wal muhtaramin, ulama ana al-kurama wal aiza al-amilin ar-rasin al-mukhlisin, yang saya muliakan guru-guru saya, para kiai, para asatid, para orang tua saya, jajaran DKM Takmir Masjid Baitul Ulum, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para soimin, para soimat, juga ibu-ibu yang berada di Serambi, anak-anakku, hadirin sekalian, rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang sejuk ini, di puasa kita yang sudah memasuki insyaallah 22 hari ini, mari kita tetap semangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan cara al-i'tirafu bi nikmatil mun'im, mengakui nikmat sesungguhnya hakikatnya pemberian Allah zat yang maha mun'im. Pekerjaan apa saja, profesi apa saja adalah cara Allah menghantarkan wasilah rezeki kita. Namun semuanya rizqu minallah, rezeki datangnya dari Allah. Sudah seyogjanya jangan menganggap murni jeripayah kita. Tapi semuanya hakikatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita syukuri dengan cara ala wujuhil khudu', dengan terus meningkatkan khudu' kita, kepatuhan kita, ketaatan kita, khidmat kita, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan. Ini bentuk syukur yang proporsional, kata Imam Al-Qushairi. Makanya ulama membagi syukur itu bil lisan, respon cepat kalau dikasih, langsung sambut dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang nambahin ala kulli halin wa nikmatin, atas segala situasi, kondisi, cuaca apapun tetap bersyukur, dan nikmat apapun. Karena ada hadis Rasul mengatakan begini, man lam yashkur bin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih sama manusia penghantar nikmat kita perantara, sama dengan tidak bersyukur sama Allah. Makanya kalau ada orang ngasih kebaikan kepada kita, bersyukurnya terima kasih. Walaupun orang yang memberi itu donatur atau dermawan atau para muzaki, itu sudah diniati dari rumah, dari hati yang paling dalam. Versi Quran, innaman nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Sesungguhnya kami ngasih makan ataupun sodakoh ataupun infak ataupun zakat liwajhillah, semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaan, tidak berharap balas budi. Wala syukuron, tidak berharap ucapan terima kasih dari orang yang kita kasih. Jadi kalau kita ngasih kok orangnya cuek saja, nggak tahu diri, nggak tahu balas budi, nggak tahu terima kasih, ya sudah, nggak usah kita pikirin. Kan kita sudah ikhlas. Ini kadang-kadang hilang pahala sodakoh kita gara-gara kamu ini nggak tahu terima kasih, nggak tahu balas budi. Dulu kalau kamu nggak tak rawat, nggak bakal jadi orang sukses. Hilang rawatnya selama 10 tahun, Pak. Iya, makanya lupakan saja apa yang pernah kita lakukan dari sebuah kebaikan kepada siapa saja. Anggap saja kita belum pernah berbuat baik. Biar kita hatinya bersih dan tentunya cenderung pada ikhlas. Kemudian malam yashkur bil qalil walam yashkur bil kasir. Kalau sedikitnya nggak mau terima kasih, dapat banyak pasti susah terima kasihnya. Ini cara bersyukur. Makanya berapapun, betapapun, kalau kita menerima kebaikan tetap kita bersyukur.
Baik kepada perantara nikmat, berterima kasih, bersyukur pada Allah lebih-lebih. Serta menggunakan apa yang diberikan untuk kebaikan. Ini dapat zakat fitrah ataupun zakat mal, duitnya untuk beli mabok-mabokan misalnya. Ini yang berbahaya. Artinya tidak menjadi penggunaannya atau pentasarufannya itu untuk kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, apalagi untuk kebajikan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur. Terus mudah-mudahan barokahnya bersyukur, baik secara lisan, secara kolbi, secara perbuatan, kita akan ditambah keberkahannya insya Allah. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Perbanyak baca sholawat, amalkan sunnah, teladani sifat-sifatnya. Semoga kita berkah kelak di yaumil kiamah, akan mendapatkan syafaatul uzma, yakni dari pertolongan Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya di Japri, Ustadz suruh meneruskan kegiatan kemarin berhubung yang semestinya kajian tafsir Juz Amma dilaksanakan pagi hari ini, ada yang berhalangan, saya cing jadwal dengan teman saya. Nggak apa-apa. Pada kesempatan pagi hari ini, kalau minggu yang lalu saya membahas tentang iktikaf, Lailatul Qadar, ada cuplikan zakat fitrah. Pada kesempatan yang baik ini, saya coba berangkat dari zakat fitrah juga zakat mal, infak dan sedekah. Apa sih bedanya? Kok ada istilah-istilahnya? Ada zakat, ada infak, ada sedekah, dan bagaimana sih aturan-aturan mainnya seperti apa dan lain sebagainya, agar kita tentunya lebih mendalam kaitannya dengan rukun Islam yang ketiga ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, nanti malam juga insya Allah malam 23 ada 3 riwayat bahwa Lailatul Qadar itu didominasi di tanggal 21, di tanggal 23, dan di tanggal 27. Namun ada yang merahasiakan, hikmahnya adalah biar kita ibadahnya full selama penghujung Ramadan. Biar tidak pilah-pilih. Makanya strategi ulama, strategi Rasul, pokoknya di malam ganjil gitu. Nanti ujung-ujungnya kan kena semuanya. Malam 21 sudah iktikaf. Makanya yang bangunin sahur malam hari ini ramai banget dengan berbagai macam gaya dan variasi. Tadi saya ada air mineral di mulut saya, kaget sudah azan. Gak apa-apa. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apa. Tapi tak telan kok, karena saya tahu, saya ngeliatin jam, ngeliatin waktu imsaknya tahu. Itulah gunanya kenapa kita perlu diingatkan. Kadang khilaf itu. Kasihkan makan, sudah imsak. Ini alhamdulillah tadi sudah mendekati imsak, sudah azan, tanggung di mulut kan, mau dilupa apa, mau dipehkan itu. Seru-seru. Baik, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan ternyata di kajian surat Al-Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Saya baca di tafsir, ternyata malaikat turun ke bumi kalau malam Lailatul Qadar itu bukan di waktu jam 2 sampai fajar. Ternyata min ladun hurubis syamsi. Dia malaikat itu kalau malam Lailatul Qadar itu sejak matahari terbenam sudah ribuan jutaan sudah turun ke bumi. Cuman endingnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia sampai fajar. Tapi sejak maghrib itu sudah nongol, malaikatnya banyak banget. Jadi siapa tahu yang sholat tarawih itu sudah dapat Lailatul Qadar. Iya, karena yang dihitung Lailatul Qadar itu man qoma au qa'idin. Yang berdiri ataupun yang duduk dapat berkahnya Lailatul Qadar. Apa maksud berdiri? Sholat tarawih atau sholat-sholat. Siapa yang dimaksud duduk? Itu adalah orang-orang yang wirid, zikir, termasuk baca Quran kan rata-rata duduk. Itu dapat barokahnya
Lailatul Qadar. Maka nanti malam kencengin dari maghrib sampai subuh sampai fajar lah ya. Kan seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Terdengar ini apa bedanya? Kadang kita agak bingung membedakannya. Kalau kita merujuk kepada salah satu ulama pengarang kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, ada kamus khusus membahas kaidah-kaidah ataupun takrib-takrib ataupun definisi fikih itu, bahwa yang dimaksud dengan zakat itu ada yang menerjemahkan begini. Zakat itu kan asal katanya zakka yuzakki zakatan, yang bermakna berkah. Berarti orang yang berzakat itu mesti berkah hidupnya. Berkah itu apa sih? Kita tiap hari ngomong berkat. Bahkan rumah makan sekarang banyak namanya rumah makan berkah, barokah. Berkah itu maknanya aiziyadatul khair fi kulli syai', tambahnya sesuatu di setiap lini. Umurnya berkah, berarti umurnya nggak sia-sia. Anaknya berkah, anaknya membawa kebaikan. Pekerjaannya berkah, pekerjaannya membawa kebaikan. Istrinya berkah, istrinya membawa kedamaian. Suaminya berkah, tentunya suaminya membawa kebaikan. Itulah yang dimaksud dengan bahwa zakat, asal katanya zakka yuzakki zakatan. Selain suci, bermakna juga berkah. Juga bermakna berkembang, an-nama, bahasa Arabnya an-nama. Berarti orang yang bayar zakat itu hartanya nggak berkurang. Di Muqaddimah saya sampaikan, mana kosot malu min sodakotin, harta nggak bakal berkurang dengan sebab sodakoh. Bal yasdad wa yasdad wa yasdad, bahkan bertambah. Sayang jarang ada orang yang meraktekin, hampir-hampir tidak percaya sih. Saya sudah sering meraktekin. Saya ini sampai kadang-kadang keluarga besar itu ngomong, ya nyeletuk gila gitulah ya. Artinya gila untuk kebaikan nggak apa-apa. Dulu kan ada kepala daerah yang dapat label gila taman. Wali kota gila taman. Ya nggak apa-apa, mempercantik kota Bandar Lampung. Ada wali kota gila jalan dan gila playoper misalnya. Ya nggak apa-apa, untuk kemaslahatan. Gila dalam kebaikan itu boleh loh. Gila Tuhan. Ada orang gila Tuhan itu sampai jadab. Tahu jadab? Jadab itu majdub. Melihat keagungan Allah sehingga dia lupa diri. Di Indonesia itu wali-wali majdub banyak loh. Habib Syekhon. Di Jawa Barat itu. Mobil Pajero, mobil Alfa itu dicoret-coret, dikencingin. Dia menganggap harta itu dianggapnya apa sih? Coba itu banyak tuh. Presiden-presiden, pejabat-pejabat itu pada ke situ loh. Habib Syekhon, Wan Syekhon, cari di YouTube itu. Kalau nggak percaya omongan saya itu. Artinya, dulu ada Habib Ja'far. Tuh. Banyak orang-orang majdub, itu ngeri loh. Itu seakan kayak walau dia nggak ngelihat sisi manusia. Karena kalau keagungan Allah diberikan ke manusia, manusia nggak kuat. Kayak Nabi Musa ngelihat Allah tersungkur. Nggak kuat kemanusiaannya. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi, nama itu artinya berkembang. Zakat itu diartikan selain berkah, suci, an-nama berkembang. Itulah kemudian disebut dengan zakat. Berarti orang yang mengembangkan zakatnya itu pasti jadi orang kaya. Sejak zaman Rasul itu udah ada cerita-cerita yang soheh. Tapi kita kadang teori. Di Quran aja ngomong begini, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang dikeluarkan di jalan Allah, yakin akan langsung diganti oleh Allah. Tapi itu jangan untuk tujuan. Ini kan banyak orang ibadah komersil. Sholat duha komersil banget. Biar rezekinya di langit rontok semuanya. Biar yang ada di dalam perut bumi keluar semuanya. Biar yang jauh mendekat. Biar yang sedikit menjadi banyak. Yang haram pun berkahnya sholat duha bisa menjadi halal. Makanya banyak orang milah-milih sholat sunat itu paling hobi sholat duha. Incerannya ingkana rizki fis samai wangsilu. Kalau rezeki saya di langit rontok. Padahal teorinya merujuk hadis Rasul, manusia nggak akan mati sebelum rezekinya habis. Kalau cepat dihabisin berbahaya itu.
Iya. Makanya jangan pengen cepet kaya, jangan. Pelan-pelan saja istiqomah. Nanti kalau udah habis, kemana? Kenapa Al-Quran turun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari? Kalau langsung 30 juz ke Rasul, ya cepet meninggal Rasulnya. Makanya ayat terakhir kan surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini ya Rasulku sempurnakan agama Islam sebagai agama yang paling paripurna. Aku redho Islam menjadi agama yang hebat. Itu disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat itu, alhamdulillah Islam agama yang sempurna. Tapi ada mertuanya Rasul nangis. Ratusan sahabat tersenyum ketawa girang gara-gara turunnya ayat terakhir. Malah ada mertuanya Abu Bakar Siddiq, mertuanya Rasul kan Abu Bakar Siddiq, karena Abu Bakar Siddiq kan punya anak namanya Aisyah radhiyallahu anha. Malah nangis. Hanya para sahabat itu deketi Abu Bakar. Kenapa di saat kami berbahagia agama Islam dikabarkan oleh Allah sudah sempurna, kami bersuka ria, kok kamu nangis sendirian? Kalau agama Al-Quran sudah sempurna, Quran sudah paripurna disampaikan, berarti pembawa misi risalah akan segera paripurna juga. Nangis semuanya akhirnya. Iya juga, nggak lama dari ayat itu Rasulullah benar-benar meninggal. Terus Fatimah nangis menjerit-jerit ketika Rasulullah meninggal dunia. Menjelang meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Rasulullah ngomong begini, nanti orang yang akan nyusul kamu setelah saya meninggal dunia itu kamu yang duluan. Beneran, kan nggak lama. Jarak antara Rasulullah meninggal dunia dengan anaknya Fatimah Az-Zahra, istrinya Ali bin Abi Thalib, itu nggak lama meninggal dunia. Itu ucapan. Makanya kalau orang mau meninggal dunia itu ucapannya sakti biasanya. Bapak-bapak ini ibu-ibu udah berwasiat belum kepada anak-anaknya? Karena wasiat itu perlu loh. Nah, saya punya 5 hektar tanah. Itu untuk kakakmu yang di sana untuk adikmu, yang di belakang rumah itu sekitar nggak boleh untuk siapa-siapa, itu punya tetangga. Kemudian zakat itu secara takrif, secara definisi, secara istilah itu apa? Infaku juz'in ma'lumin, mengeluarkan sebagian harta maklumin tertentu. Minal malin nami, yakni dari harta-harta yang punya nilai, idza balagha nisaban, kalau sudah mencapai nisab, fi musyarifin mahsusatin, cara mengeluarkannya pun untuk objek mustahik tertentu. Itu namanya zakat. Harta tertentu, ada takaran haul dan nisab tertentu untuk orang tertentu. Tuh, jadi tertentu ini judulnya. Hartanya tertentu, kan tidak semua harta itu ini harus zakat, tapi ada ketentuannya. Terus ngasih zakat nggak sembarangan, objeknya tertentu. Bahasa Qur'annya itu asnaf samaniyah, kelompok 8 orang. Bahasa kitanya mustahik, kelompok orang-orang yang berhak menerimanya. Bahasa Qur'annya itu asnaf samaniyah itu tadi. Itu kan ada fakir, ada miskin, berurutan. Makanya sebagai amil zakat atau kita orang Islam harus tahu persis. Kita sok-sok orang kaya nggak mau lewat UPZ, nggak mau lewat amil, Basnas, tiba-tiba langsung kemudian salah alamat karena dia tidak masuk dalam kategori. Wah, itu ada anak yatim piatu, dikasih saja. Ternyata warisannya ngalahin yang ngasih, anak yatimnya. Ataupun ngasih, oh ini anak yatim, padahal anak yatimnya sudah gede. Karena anak yatim itu ada takrif definisinya loh. Al yatimu man mata walidu qoblal bulu. Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat orang tuanya sebelum balik. Ini sudah balik dikasih. Padahal kerjaannya kedot. Mentang-mentang atas nama yatim, diusap-usap palanya pula kan. Karena ada hadis likulli sya'rotin darajatun. Kalau ngasih anak yatim, setiap helai rambutnya kalau diusap mengangkat harkat, pangkat, derajat kita dan merontokkan dosa-dosa kita. Wah. Makanya jangan kaget kalau ada orang ngasih diusap-usap. Kemarin saya di Center Plaza
ada dari Basnas itu memberikan santunan 50 anak yatim dari 2 panti asuhan. Tak lihatin. Ini ada yang balik belum? Kalau laki kan ada bulu-bulu rambutnya. Masih rambut tipis itu, kumisnya itu. Oh, ini masih kecil, tak usak-usak. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu zakat. Tadi zakat secara global itu kan asalnya zakat yuzaki zakatan, artinya suci, tumbuh, berkembang. Secara istilah itu harta cuilan harta tertentu yang dikeluarkan ya, yang sudah sampai 1 nisab, haul juga, kemudian untuk orang tertentu, itu namanya zakat. Kemudian infak itu apa? Nah, biar tahu bedanya infak. Kalau zakat status hukumnya wajib. Kalau infak itu hukumnya sunnah. Menurut bahasa infak adalah memberikan harta, badlul mali. Badlul mal itu menyerahkan harta untuk memenuhi hajat-hajat si penerima. Kalau di literatur aslinya, di tagnya, ini termaktub dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha. Sorful mali fil hajati doruriyati wa ghairiha. Apa artinya? Yakni mengeluarkan harta untuk keperluan darurat, keperluan pokok, ataupun yang lainnya. Ini pengertian-pengertian. Ini merujuk kepada firman Allah, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan hartanya mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Non-muslim saja, dalam artian orang kafir, ini orang mau sembahyang, yuk kita buat tembok jalannya biar nggak bisa lewat. Yuk nyumbang untuk buat tembok biar orang nggak bisa lewat. Ini kerjaan orang kafir di zaman Rasul. Bila perlu, yuk kita sum-suman untuk ngancurin Ka'bah. Infak ya, bahasanya infak. Orang infak itu bahasa Arab. Orang kafir yuk berinfak untuk ngancurin Ka'bah. Oh, berinfak untuk bakar Masjidil Haram misalnya, Masjid Nabawi. Pun mereka pakai bahasa infak juga loh orang kafir. Tapi untuk menghalangi orang berbuat baik. Kalau kita kebalikannya, berinfak untuk sarana menuju kebaikan. Yuk kita wakaf tanah yuk. Untuk apa? Untuk pelebaran Masjid Baitul Ulum. Wah, misalnya. Ini kan berarti kan kategorinya infak, tapi kita pakai akad wakafnya kan wakaf. Karena sudah ada fatwa MUI-nya bahwa wakaf uang cash itu juga boleh. Dulu kan wakaf harus harta tetap. Karena wakaf itu tujuannya adalah untuk kebajikan yang awet. Tuh. Makanya sekarang ada wakaf Quran, wakaf sarung. Saya pernah dapat wakaf sarung sama dari ustadz-ustadz, dari kiai-kiai. Kebetulan berpulang rahmatullah, saya dikasih sarung, tak pakai. Selama sarungnya dipakai, ada efek kebaikan untuk almarhum. Termasuk baju koko. Cuman pernah saya loh, pakai baju koko wakaf orang. Nah, istrinya ngeliatin. Hanya makainya jangan di situ, makainya di sana. Kan gak enak. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi infak itu sorful mal, mendistribusikan harta fil hajat untuk keperluan mendesak ataupun kemaslahatan umum, ya. Substansinya infak itu untuk lebih umum dibanding substansi zakat. Tuh. Lebih umum pengertiannya. Kemudian apa itu sedekah? Kalau di Quran itu kan surat At-Taubat ayat 103, khud ambillah min amwalim, daripada harta mereka sodakotan. Nggak ada zakatan di ayat itu, tapi maknanya adalah zakat. Tuh. Jadi infak, sedekah, ada zakat dan seterusnya. Kalau sedekah asal katanya apa? Sodakoh yasduku sidkon, yang artinya benar. Nah, sidik itu kan benar. Apa hubungannya sodakoh dengan benar ya? Tuh, di sini dibahas ini bahkan dalam kamus, kalau kita orang Jogja mestinya tahu. Di Jogja itu ada pondok keren, ya, pondok Kerapyak.
Oh, itu ada kamus produk pondok yang dipakai seluruh perguruan tinggi, segini kamusnya. Harganya berapa juta gitu loh. Kamus Al-Munawir. Tuh. Itu penghafal Quran yang bersanad itu luar biasa. Alumni-alumni sana itu jago-jago sakti-sakti Qurannya. Bukan sekedar hafal lisan ayat-ayatnya. Karena banyak orang hafal Al-Quran, tapi Al-Quran besok di akhirat akan ngelaknat dia. Quran cuma sampai lidahnya, nggak sampai tenggorokan. Ini banyak loh. Kenapa? Penghafal Quran itu harus hati-hati komitmennya. Dia lupa ayat itu bisa dosa loh. Apalagi dia ahli Quran tapi ahlaknya ahlul seton. Gitu. Ini berbahaya. Karena banyak loh. Sampai ada istilah betapa banyak penghafal Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Hati-hati. Jangan main-main dengan Al-Quran. Itu di sana itu maknanya tahu, isi kandungannya tahu, maunya Quran tahu, badan mengamalkan isinya. Dalam hadis dikatakan, ini hadis Muslim, as-sodaqoh itu burhanun. Sodakoh itu sebagai dalil bukti kesejatian dan kebenaran iman seseorang. Kalau orang beriman kok nggak mau sodakoh sama sekali, ini berdasarkan pendekatan hadis Muslim ini agak dipertanyakan eksistensi kesejatian ia beriman atau enggak. Ada orang pelit banget, saking pelitnya, dosanya aja diminta nggak dikasih loh Pak. Nah, ini pelit banget. Beneran dosanya diminta aja nggak dikasih. Padahal as-sakhiyu qaribu minallah. Dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribu minan nas, dekat dengan manusia. Qaribu minal bir, dekat dengan kebaikan. Qaribu minal jannah, dekat dengan surga. Tapi kalau orang bakhil, al-bakhilu, bakhil pakai kho, karena saking nemennya makanya Allah pakai kalimat yang berat, al-bakhil. Pakai kho ya, jangan al-bahil, terlalu lembut. Bakhil gitu loh. Medit. Itu ba'idu minallah, jauh dari Allah. Ba'idu minan nas, dijauhi manusia. Ba'idu minal bir, jauh dari kebaikan. Qaribu minal nar, dekat dengan neraka. Beneran itu hadisnya saya. Saya nggak ngancam. Pak Ustadz ini ngancem tentang orang Basnas. Suka ngancemin berdalil-dalil. Saya nggak jualan ayat kok. Karena ini kan ada jualan ayat, akhirnya tergelincir. Lihat tuh kasus-kasus lembaga filantropi. Jualan ayat sedekah, orang sedekah, tapi dikemanain. Karena sempat heboh di Bandar Lampung. Donasi mengatasnamakan infak Quran itu banyak banget. Saya tahu rotasi duitnya kemana. Karena saya juga terkoneksi ke pusat kok. Jangan-jangan itu mengatasnamakan, yuk ini untuk jihad di Pakistan, untuk jihad di Israel dan seterusnya. Donasi-donasi. Saya tahu lari duitnya kemana. Yuk ini wakaf Al-Quran, sedekah Quran. Banyak, hati-hati. Sedekah itu harus cerdas. Harus ada ilmunya. Jangan asal nyesel. Karena rumus sedekah itu walataj al yadaka mahlulatan ila unukika. Janganlah kamu tanganmu dibelenggukan gini. Walatab sudha, jangan gini. Jangan gini, jangan gini. Kalau gini nyesel. Sedekah 100.000. Waduh, saya nggak punya ongkos untuk sedekah semuanya. Ada kok. Pernah di Masjid Al-Furqon kami menggalang sedekah. Kan ada sih salah satu ustadz punya strategi sedekah. The power of giving, the miracle of sedekah. Yuk, siapa yang sedekah semakin banyak, semakin hebat. Cincin kawinnya sedekahin, tetap HP-nya disedekahin, sampai rumah berantem sama suaminya gara-gara cincin kawin. Kamu udah nggak cinta lagi, tahu nggak kenapa cincin kawin itu gini? Ini ikatan cinta kita sampai akhir hayat. Kamu lepas sama saja ngajak saya lepas dari kamu. Ayo, berantem. Cincin kawin. Itu nyesel, Bu. Waladina idza anfaqu walam yusrifu adalah orang yang kalau sedekah tidak overdosis. Tidak pula pelit. Wa kana baina dzalika qawama, yang sedang-sedang saja. Saya pernah kapan ikut sholat, bagus, dia membaca surat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ada. Saya senang. Siapa itu waktu itu? Ada ustaz di sini. Itu baca ayat itu. Saya jadi ingat ayat sedekah. Kalau sedekah tidak overdosis, ya makanya rumus sedekah itu kan cuma 2,5%, 1/10, 5, nggak banyak-banyak. Sedekah ini kok ngajak orang sedekah semuanya. Saya punya mobil, sedekahin semuanya, pulangnya jalan kaki. Itu, ya itu nggak bagus lah.
Kemudian sedekah itu sebagai bukti kebenaran. Kalau dalam istilah tamliku hoiril fardi, yakni kepemilikan ya, yang tidak harus fil hayati li muhtajin, memberikan kepada orang lain, tapi itu bukan perkara wajib, nggak harus dalam kehidupan sehari-hari. Li muhtajin, untuk orang yang membutuhkan. Biniyati taqarrub ilallah, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tuh, beda-beda. Kalau di Quran kan innamas shadaqatu lil fuqara, sedekah itu untuk orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilin 'alaiha, para amil yang bekerja, menghimpun, menyalurkan, memberikan edukasi, literasi tentang pentingnya sedekah. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang mu'alaf lah, hatinya masih goncang. Nggak enak ya masuk Islam orangnya pelit-pelit gitu. Iya, senyum aja pelit, nggak ramah. Makanya orang Islam itu kan secara gestur juga harus menunjukkan kita nih ramah. Sampai-sampai ada hadis tabassum liwaji ahika sodakoh, tersenyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi sedekah yang nggak pakai modal gampang. Senyum aja Pak. Walaupun ruwet di rumah, keluar rumah ketemu saudaranya, ketemu suaminya lagi ruwet, belum gajian, belum ngasih THR, belum ngasih tupin, udah mau deket lagi lebaran, tetap senyum. Dipaksain nggak apa-apa. Iya. Ini kan kadang efek di rumah dibawa ke kantor, dibawa ke lingkungan. Orang kok mukanya sangar. Nabi Muhammad itu dapat kunyah, julukan Abul Basam, bapaknya orang yang ramah. Wah. Sumeh bahasa Inggrisnya lah. Sumeh itu. Sumeh itu kan di atasnya apa itu? Sumeh itu senyum. Kayak dermawan, di atasnya dermawan itu loman. Tahu loman? Lumo. Orang lumo itu begini, ada orang kelaparan, punya makanan sepiring, hidangan sepiring, anaknya 3. Tiba-tiba ada tamu datang, lebih kelaparan dibanding dia. Hanya lampunya dimatiin. Yuk kita makan. Nah, kamu matiin sekeringnya ya. Lagi makan, cekrek. Aduh, lampunya mati, ya sudahlah, makan sambil meraba. Oh. Nah, yang ada nasinya, yang ada lauknya, kasihkan tamu. Kita pakai piring sama sendok, celentang, celenting, kan nggak ngeliat. Ayo, nambah. Itu yang bahasa Qur'annya, wa yusiruna ala anfusi malokana bihim khososoh. Engkau mengutamakan orang lain walaupun dirinya butuh. Nah, ini yang dipraktekkan kaum Ansor terhadap Muhajirin ketika Rasulullah hijrah sama rombongan, meninggalkan anak, istri, rumah ditinggalin, harta ditinggalin, sama orang Ansor itu malah disambut oleh orang Madinah. Tuh, saya punya tanah, terserah, saya punya rumah, ambil saja. Tuh, istriku 5, untuk kamu 1, istilahnya gitu. Istilahnya sampai sejauh itu. Makanya di Quran itu dipuji loh orang Ansor itu. Makanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah mu'alaf, wa fir riqab, hamba sahaya, wal gharimin, orang yang nanggung utang, wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah, wabnis sabil, dan anak jalanan, para musafir. Faridatan minallah, ini kewajiban dari Allah, wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui dan lagi maha bijaksana. Ini aturan hakim yang maha bijaksana siapa? Allah. Allah itu punya titel hakim, al-adil, yang maha adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, nggak pernah zolim. Ini hierarki loh. Maka kalau di sini amilnya mau mendeteksi siapa mustahik, harus tahu biodata kakak di sini. Adakah kategori orang fakir? Harus tahu apa bedanya fakir. Kenapa dia pakai bahasa fukoro? Fukoro itu kan jamak taksir daripada fakir. Fakir itu mufradnya, tunggalnya. Jamaknya fukoro. Miskinun, orang miskin 1. Orang miskin banyak, masakin. Makanya kalau ada orang pakai baju masakini itu, ciri-ciri masakini kadang ininya belum jadi, bajunya orang miskin. Ya orang belum jadi kan, ada perempuan pakai baju kok utang doang di mall. Itu kan baju masakini kan. Masakini itu bajunya orang melarat belum jadi dipakai gitu loh. Sampai kelihatan keteknya, puasa-puasa kemarin saya udah di mall, ya Allah saya puasa, astagfirullah gitu. Saya tutup mata saya. Bajunya orang masakin, masakini katanya. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu
Kita akan membahas secara singkat apa sih tadi itu bedanya zakat, infak, sedekah. Kalau di gambaran sini menurut istilah zakat adalah bagian dari harta kewajiban yang dikeluarkan untuk para mustahik. Lebih tepatnya zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu, haul atau ketika panen, dengan nilai tertentu 2,5%, 5%, 10%, atau 20%. Sasarannya siapa? Fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Infak, harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Itu namanya infak. Sedekah, harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Ada non-harta loh. Untuk seorang untuk badan. Berarti kalau punya perusahaan itu wajib perusahaan mengeluarkan. Bukan harta-harta kita saja. Perusahaan-perusahaan. Kayak BSI kemarin mengeluarkan 137 miliar ke Basnas. Kemarin saya jam 4 sore sebelum pengajian di Raja Basah, itu ada pengusaha datang. Pak Ustadz, saya bayar zakat mal 20 juta. Tuh, kemarin ini. Karena kami menyalurkan kemarin ini 120 ton ke 24.000 kakak di Bandar Lampung. Berkolaborasi dengan Ibu Wali Kota, salah satunya kemarin di Tanjung Seneng. Itu jam 7 di Raja Basah, jam 8 itu di Labuan Ratu di kecamatan, jam 9 itu di kecamatan Tanjung Seneng, jam 10 itu kemarin itu di kecamatan Wai Halim, jam 11-nya di Kedaton, terus sambung dan seterusnya. Itu kemarin habis 5.000 apa ya? 5.000 berapa? Lebih dari 10 ton kemarin kita salurkan. Nah, kemudian ada himpunan cacat netra, ada 200 cacat netra di Bandar Lampung, ada perhimpunannya. Kemarin kita juga sudah salurkan. Terus ada tunarungu. Kan ada tamu 10, itu pengurus tunarungu. Assalamualaikum Pak, dari mana? Kok saya dicuekin ya? Saya baru sadar, saya nanya staf saya, ini kenapa? Oh, biasanya maaf, orang bisu itu pasangannya budak loh. Orang bisu jangan diginiin ya. Dikeplak loh. Saya pernah ditonjok orang hampir kok. Di kampung saya kan ada orang bisu. Beneran, ternyata ininya nggak bisa ngomong, ininya budak loh. Jangan diginiin ya. Dikepuk orang nanti. Itu kode. Kode ngenyek. Saudaraku yang dirahmati Allah. Kalau zakat fitrah, oke, sudah hal yang maklum. Saudaraku rahimakumullah, landasan zakat sudah jelas. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'roki'in. Dirikan sholat, tunaikan zakat, ya, dan rukuklah bersama orang-orang rukuk. Banyak ayat Quran ngomongin tentang zakat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hei orang yang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik, dari harta yang kamu usahakan. Ingat, zakat, infak, sedekah harus barang baik. Kaidah usul mengatakan ma haruma ahduhu haruma i'tauhu. Kalau mengambilnya haram, memberikannya haram. Sekarang lagi viral TPPU, tindak pidana pencucian uang. Dari korupsi untuk sodakoh, haram itu. Dari ngapusin orang, dari kolusi, dari barang haram, kok di money laundry. Di depan kan banyak laundry sekarang ya. Tapi saya sekarang kemarin itu sempet ada yang nanya ke saya tentang laundry banyak banget. Money laundry. Cucian. Itu ada yang ngomong cerita-cerita agak asing loh. Ada modus-modus yang penting nggak untung. Kok yang penting nggak untung? Laundry itu ada pengusaha biar ketahuan bahwasanya duitnya berasal dari cucian. Ya kan Pak? Ini lagi ramai banget usaha laundry di Bandar Lampung. Itu sedang ada yang mengaudit BPK. Ada orang entah duit haram, ecak-ecaknya dibuat usaha, pokoknya kamu ngejogrok saja di laundryan. Padahal untuk laporan keuangan nanti bahwasanya kamu dapat duit banyak dari mana? Dari laundry di mana-mana. Tuh. Ini kemarin kok ada yang bisikin saya ke kantor ada. Karena ada persaingan. Tanya kalau beliau pasti paham. Yang pengusaha-pengusaha apa? Ternyata lincah banget loh. Duit haram, dipakai ecak-ecak ada usaha halal.
Padahal itu biar seakan sumber pendapatannya. Saya pernah ada orang mau investasi sebagai pemegang saham. Mau nanam saham saja, itu ditanya, duitnya dari mana? Kamu kerja apa? Penghasilannya apa? Baru bisa masuk untuk saham. Halal apa enggak? Yang enak itu dapat warisan, terus dijual tanahnya, bukti jual belinya ada, itu halal banget. Itu yang enak. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalim haqqul lisaili wal mahrum. Setiap harta ada hak orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Walladzina fi amwalim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Itu ayat-ayatnya. Hadisnya banyak banget. Tujuan zakat tentunya banyak banget. Di antaranya zakat itu pensuci, zakat itu menumbuhkan karakter yang baik bagi muzaki. Orang yang mau melakukan zakat itu baik loh orangnya. Kemudian harta yang wajib ditunaikan zakat itu menjadi berkah. Zakat itu menumbuhkan semangat investasi. Makanya Rasulullah mengatakan hasinu amwalakum bizakah. Gemboklah, bentengilah, jagalah hartamu. Nggak usah repot-repot pakai brankas ruang hasanah. Ruang hasanah itu apa ya, kalau di perbankan itu ada ruang hasanah. Brankas, Pak. Itu kan ada noselnya. Itu kata Rasulullah itu nggak perlu kayak gitu. Artinya nggak nemen-nemen amat. Yang nemen-nemen banget itu hasinu amwalakum bizakat. Jagalah hartamu biar nggak failit, biar nggak dicolong orang, biar nggak kebakaran, biar nggak rusak dengan banyak bayar zakat. Itu ditolong banget oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat itu ada urgensinya. Urgensinya itu kalau di sini sebagai indikator utama ketundukan seorang terhadap ajaran Islam. Salah satu ciri yang mendapatkan kebahagiaan itu adalah walladzina hum lizakati fa'ilun. Pak Haji Fauzan sering baca surat Al-Mu'minun juz 18. Ya. Siapa yang baca doa kamilin? Kalau tahu terjemahnya, Allahumma ij'alna bil imani kamilin walil faraidi muadzin wali salati hafidin wali zakati. Nih, ini ternyata di Quran itu disebutkan orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang mau bayar zakat. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya ulas bahwa zakat itu mengandung berkah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan praktek riba dan menumbuhkan orang yang mau bayar sedekah, hartanya tumbuh berkembang. Kemudian hadirin Allah, supaya tidak ada hasad. Ternyata kalau orang kaya kok pelit, itu tetangga kanan kiri, orang-orang yang hatinya iri, dengki, benci, itulah yang akan menjadi perusak. Makanya musuh-musuh yang kayak di perbankan, kayak di perusahaan, yang rusak itu orang-orang yang iri, dengki, benci kepada atasannya. Akan saya bocori hartamu. Ada, makanya setiap perampokan itu ada keterlibatan orang dalam. Itu rata-rata. Makanya zakat itu supaya tidak ada hasad orang sekitar. Jadi orang kaya kok pelit. Terus melihat, ya ada maling, biarin dia orang pelit, biarin. Ini kan iri dengki sebenarnya kita. Atau ada orang kaya kita ngomong, itu orang kaya kok pelit banget. Karena mungkin kita nggak kebagian. Padahal dia sedekahnya di mana. Tapi jangan pula langsung seperti itu. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian mengikis kekikiran. Kita punya potensi ini loh, Pak, Bu, potensi kikir. Tangan gini, makanya lahir, kita kalau lahir itu tangannya begar nggak? Bayi baru lahir, dunia akan dipegang semuanya. Tapi pas meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah melihat orang meninggal dunia? Jarang. Tetap lepaskan dunia. Makanya di Quran surat An-Nisa ayat 128 dikatakan wa ukhdirotil anfusu syuha. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya itu adalah kikir. Dasar manusia itu pelit. Dasarnya, wataknya. Kemudian ada agar para du'afa berdaya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan dia mendapati sebagai orang yang kekurangan. Ingat kan di Quran? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Nabi Muhammad itu dulu kekurangan, kemudian aghna, Allah yang ngasih kekayaan. Wa ammal yatima fala takhar. Kalau ada orang anak yatim jangan dibentak ya. Kalau ada wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang minta-minta jangan dibentak, Pak. Ini Quran.
Janganlah engkau menghardiknya. Sama anak yatim, fala takhar. Jangan disia-siakan. Ini ngasih enggak, tapi mulutnya ngomel. Yang keren itu, kalau ada orang minta-minta, ini kan banyak suka lewat depan rumah kita. Iya, kalau bahasa Pak Anggit itu, misalnya ada orang minta-minta, kita nggak mau ngasih, tetap dengan bahasa yang baik. Misalnya kita di depan rumah, kasih alasan yang baik. Maaf Pak, Bu, yang punya rumah sedang di luar. Yang nyapu siapa tadi? Itu bohong nggak? Ya enggak lah. Terus agar tidak ada kesenjangan. Kemudian menjadi keteladanan untuk bersedekah. Ini dampak ini. Pokoknya banyak deh. Kemudian yang hadirin yang dirahmati Allah, kalau zakat mal itu kan sudah lumrah ya. Sudah tahu. Yang pasti zakat atas harta tertentu yang dimiliki oleh orang, baik itu lembaga ya atau sebuah perusahaan dengan syarat-syarat tertentu dengan aturan yang telah ditetapkan. Nah, klasifikasinya ada Pak. Syarat yang mau zakat mal nih. Saya nggak membahas zakat fitrah, milik sempurna satu. Jangan milik orang disedekahin loh. Yang kedua cukup nisab. Nisab itu takaran. Terus berlaku 1 tahun kepemilikan haul. Hartanya halal, ingat barang haram kok disedekah-sedekahin. Saya habis cair dapat togel 100 juta Pak Ustadz. Tolong diterima zakat ini ya. 2,5%. Kalau santri masa dosa juga loh. Makanya kan dikritik itu dulu ada cerita Wali Songo ya. Ambil dari Baitul Mal punyaan bapaknya pelit seorang raja. Terus ini cerita Sunan Kalijaga ya. Terus diambillah harta orang tuanya, padahal punya orang tuanya, punya Baitul Mal. Karena melihat rakyatnya pada susah, tapi dengan cara ngambil. Terus tangannya kan dicambukin kan terusnya. Terus ada wali senior ngomong, kalau kamu sodakoh dengan barang haram, kayak nyuci pakaian, Bu, dengan air kencing. Kayak mana kira-kira? Jangan sok-sok bilang money laundry loh. Sok nyuci duit. Iya, makanya saya takut. Ini halal apa haram? Kalau agak-agak nggak apa-apa lah. Siapa tahu duit ini subhat. Saya pernah dikasih duit orang. Nih Pak Ustadz 5 juta. Duit apa? Saya nggak berjasa. Saya nggak bekerja. Enggak ini tip. Ini apa? Harus jelas. Pak Ustadz ini susah loh mau dikasih duit banyak tanya. Lah, kayak mana? Min aina iktasabau wa fima anfaqau. Dari mana sumber pendapatannya? Dikemanain. Tuh. Ngeri loh Pak, nanti pertanggung jawabannya. Makanya orang kaya masuk surganya lama loh. Auditnya lama. Pak Ustadz, punya mobil berapa? Jaipah, Agamidipah. Dari mana duitnya? Punya tanah di mana aja? Duitnya itu dari mana saja? Bajunya ya, baju aja. Sorban dari mana? Hadiah orang pulang umroh. Baju dari mana? Dikasih jamaah. Sarung dari masjid mana? Saya gampang. Istilahnya kayak gitu loh. Ini makanya hati-hati. Nah, terus lebih dari kebutuhan pokok, surplus minimum dan berkembang, nama harta yang berkembang itu kalau bisa yang berkembang. Makanya punya usaha itu bagus. Kemudian waktu distribusi, kalau zakat fitrah kan qobla khurujin nas ila shalah. Ada yang mengatakan sebelum orang keluar sholat Idul Fitri kalau zakat fitrah. Kalau zakat mal, harus hitungannya pakai kalender Hijriah itu lebih bagus. Artinya Ramadan ketemu Ramadan. Ini kebanyakan saya nggak tahu loh, ngitungnya itu dari usahanya. Makanya ada waktu pembayaran. Itu perlu dihitung, kayak sholat, jangan overtime. Ini banyak. Kemudian, zakat mal itu ada yang namanya nisabnya. Saya nggak akan membicarakan tentang sejarah. Yang pasti tentang nisab-nisabnya. Ini ada nisab-nisabnya. Nisab zakat nih ya. Ini gambaran-gambaran, kebetulan edaran dari Masjid Baitul Ulum sudah Mas Ridwan. Nah, itu ada namanya zakat emas dan perak, harta wajib zakat dalam nas. Itu zakat emas dan perak.
Ini tagnya Quran jelas. Zakat emas itu berapa? Kayaknya di edaran sudah Mas Ipan ya. Itu sudah ada. Ini ketentuannya udah jelas. Emas itu seperti apa? Landasan walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wala yunfikuna fisabilillah. Orang yang nyimpen harta emas, perak, nggak mau sedekah, tunggu azab pedihnya. Ngeri tuh. Makanya kemudian emas itu ada takarannya, nisabnya zakat emas itu kan 85. Ini ada hitungannya pun diajarin. Nih, contoh nih Pak ya. Nisab zakat emas itu 85 gram. Perhiasan emas dimiliki oleh Ibu Fatimah. Sudah wajib dizakati karena melebihi nisab dan mencapai haul. Cara menghitungnya, misalnya dia punya 100 gram, 110 gram, kali 2,5%. Sama dengan 2,75%. Jika dinilai dengan uang, ya tergantung. Sekarang emas berapa harganya? 900, katakanlah sejuta. Jika harganya 1 gram emas 500, maka 110 gram emas itu 55 juta. Maka zakatnya adalah 55 juta dikali 2,5% sama dengan 1,375 kalau 500. Berarti zakatnya 2,75 gram di atas 85. Makanya kalau mau nyimpen emas itu agak kurang saja dari 85. Kalau perak itu, zakat perak itu 595 gram. Pada punya perak nggak? Enggak kayaknya, nggak perlu saya bahas. Nah gitu. Kemudian juga ada zakat tijaroh, aset niaga. Ini cara penghitungannya ini agak keren nih. Contoh, tak kasih contoh-contoh saja. Nih, modalnya 6 juta. Zakat dagang dianalogikan dengan zakat emas. Nisabnya adalah 85 gram. Mencapai haul dengan tarif 2,5%. Aset modalnya misalnya 6 juta. Keuntungan tiap bulannya 3 juta. Itu terus setahunnya berarti 36 juta. Utangnya berapa? Piutangnya. Kemudian penghitungannya gini. Modal ditambah untung ditambah piutang. Misalnya 6 juta ditambah 36 ditambah 3 juta min 3 juta 100 kali berarti sama dengan berapa? 3 juta 100 tahunnya. Kali 2,5% berarti zakatnya cuma 1 juta setahun. Dikit kan? Zakatnya 1.470.000. Kemarin ada orang kali Anda zakat, dia ngasih 5 juta, orang daerah pesisir Kunjir, bayar zakat ke sini. Kenapa? Ya, saya kenal Pak Ustadz. Oh gitu ya? Ya sudah. Apa? Saya punya galon banyak di rumah. Usahanya itu dihitung. Kemarin hampir kena tsunami, tapi dia nggak kena rumahnya loh. Wallahi. Dia anaknya itu dokter. Pernah kepala dokter puskesmas Kedaton, terus kemiling, dosen IAIN, terus sukses-sukses lah anaknya. Ternyata bapaknya suka sedekah. Pak Johan namanya. Pak Johan. Sekarang beli rumah besar banget di depan kantor kecamatan Waihalem dekat Masjid Darul Yakin. Besok saya ditelepon suruh khotbah di sana. Pulau Batam itu. Itu rumahnya di Sukarame ada. Anaknya tuh sukses-sukses. Saya curiga dengan orang ini. Kemarin itu pulang umroh itu COVID, tapi bisa pulang suami istri. Kemarin umroh lagi. Dia tuh haji umroh berkali-kali. Perasaan duitnya ini banyak banget sih. Bapak tua padahal umurnya sudah hampir 70. Suka rajin ke rumah bawa mobil sendiri. Panter mobilnya panter lama tapi gagah. Dia datang terus. Ini satu contoh. Dia ternyata punya di Kunjir, daerah Raja Basah, pesisir Kalianda, usaha warung. Tapi rajin banget bayar zakat. Pantesan duitnya banyak. Itu sampai ya Allah. Nih, artinya saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terus juga ada zakat hasil tambang. Barang tambang. Ini nggak ada di sini kan ya. Terus ada juga namanya zakat di sini pertanian. Nah, ini perlu karena di sini banyak sawah, jadi saya terinspirasi pertanian. Kayaknya banyak orang yang jemur beras juga, gabah juga di samping itu. Ya, hitungannya kan ada humus dan usur. Humus itu 1/5, usur itu 1/10 atau 5% atau 10% lah gitu. Kalau tak ada hujan berapa? 10, karena nggak bayar irigasi, bayarnya sama Allah. Kalau humus 5%. Kalau pakai di metro irigasi, dia modalnya banyak. Nah,
Itu hitungannya seberapa? Ada yang mengartikan gini, harus 1 wasak. Kalau panen sudah 660 kilo. Ada yang 5 kintal aja, 5 kintal lah ke atas lah. Itu bagaimana zakatnya? Misalnya satu soknya 2,1 kali 300 sama dengan bagaimana zakatnya berdasarkan perhitungan di atas, maka nisabnya pertanian adalah 653 beras atau sekitar 653 kilogram lah, anggap saja gitu, kali 10.000 jika harga rata-rata beras 10.000 per kilo. Berarti setiap kali panennya yang dikeluarkan yaitu 10%-nya. Mungkin kalau panen setengah ton ataupun 6 kintal, itu ya sudahlah, berapa persentasenya. Kalau nggak mencapai 1 nisab, Pak, itu infak sedekah sah. Biar berkah dan berkembang. Baik, dan lain sebagainya, barangkali itu ada juga yang terakhir zakat profesi, landasannya itu fatwa MUI nomor 3 tahun 2003. Ini kan orang berprofesi semuanya. Zakat gaji loh, Pak. Ini saya itu aja dipotong hampir 200 per bulannya dari pendapatan. Itu dasar fatwanya ada. Karena di Quran nggak ada, mana zakat profesi. Itu dikaitkan dengan zakat panen. Jadi kalau kita Pak Somad itu setahun panen 3 kali, wajib mengeluarkan 3 kali. Jangan setahun sekali. Ya, itu hitungannya. Itu gambaran-gambarannya. Termasuk yang usaha-usaha kecil. Siapa tahu ada usaha pasir. Ada juga usaha jualan apa, usaha ternak ayam misalnya saya. Tak hitung ayamnya, ada nggak? Sedangkan kambing dan seterusnya itu ada ketentuannya. Di edaran dari UPZ UPZ Masjid Baitul Ulum sudah, ya. Maka dari itu ya tinggal dilaksanakan saja. Nanti kalau belum jelas, ya sudah bisa kita diskusi lagi, bisa WA kok. Itu saja, waktu terus berjalan. Oh iya, saya ini ada Quran 20, tapi saya suruh diberikan amanah untuk menyampaikan. Kolaborasi Bank Indonesia dengan Basnas, itu ada 20, tak terima, tak serahkan di masjid ini, terserah katanya masjid ini sudah banyak, bagikan saja siapa yang belum, ataupun biar di rumah itu ada 20, masih di ini saya nanti di motor saya tolong diambilin, itu ada 20 biji, saya hanya menyampaikan, tolong nanti Pak Parikun terima, ya. Al-Quran standar untuk tahfidz katanya sehari itu 1 halaman apa itu bisa hafal. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Jadi gini, zakat profesi atau zakat ini Pak, pegawai lah ya. Kalau sudah mencapai 1 nisabnya zakat profesi itu kalau penghasilan Bapak gajinya selama setahun 85 gram emas. Berarti kalau anggap saja gaji 6.500.000-an ya. Itu bukan gaji pokok saja, ada tunjangan, ada transport, diakumulasi. Itu keluarkan 2,5%, mending sistem takjil. Sistemnya nyicil per bulan. Karena kalau nanti setahun itu banyak, apalagi Bapak keperluan banyak, pas akhir Ramadan harus bagi-bagi anak cucunya THR. Waduh sayang, ini harus belum zakatkan seperti itu. Kalau dia belum mencapai 1 nisab, itu silahkan kalau mau infak ataupun sedekah. Gitu. Tapi kalau zakat sudah mencapai 1 nisab, itu kalau di kota itu golongan berapa ya? Eselon berapa? 4. Nah, tunjangannya kan banyak, apalagi pegawai di Jakarta. Memang gajinya PNS itu gajinya itu sedikit, tapi tunjangannya banyak. Kalau orang bank itu gajinya gede. Direktur itu ada yang 20, ada yang 75 juta. Saya udah ngecek semuanya direktur. Tapi seserannya agak susah. Gitu. Saja, terima kasih. Beda penghasilan dan pendapatan ya Pak ya. Beda gaji dan pendapatan beda loh. Saja, terima kasih. Nanti bisa bincang-bincang di luar momen ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sama-sama menjaga